Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komandan Dr. Putri, Prodi PAS semester 2 dengan NIM 22110110115. Di video ini saya akan membawakan materi yang akan dipresentasikan, yaitu tentang Buddha Darsana. Nah, Buddha Darsana ini merupakan mata kuliah dari Darsana. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang Buddha. Agama Buddha adalah sebuah agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India dan meliputi beragam tradisi kepercayaan dan praktik yang sebagian besar yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama, yang secara umum dikenal sebagai Sang Buddha, yang berarti yang telah sadar dalam bahasa Sanskerta dan Pali. Buddha dibesarkan sebagai pangeran ksatria. Dia telah diinisiasi diksa dengan benang suci, mantra Gayatri, melakukan Trisandhya, dan lain sebagainya. Kelahiran pernikahannya semuanya dilakukan sesuai dengan sakramen Weda. Sang Buddha hidup dan mengajar di bagian timur anak benua India dalam beberapa waktu pada abad ke-6 sampai ke abad ke-4 sebelum era umum. Beliau dikenal oleh para umat Buddha sebagai seorang guru yang telah mahir, sadar, dan tercerahkan, yang membagikan wawasan-wawasannya untuk membantu makhluk hidup mengakhiri ketidaktahuan atau kebodohan atau disebut dengan avidya, kehausan atau nafsu yang disebut dengan tanah, dan penderitaan yang disebut dengan dukkha, dengan menyadari sebab musabab saling bergantungan dan sunyatam dan mencapai nirwana. Nah, kemudian ada ajaran tentang Buddha. Filsafat Buddha lahir dari ajaran-ajaran Buddha Gautama pada abad ke-5 sampai 7 Masehi. Ajarannya bersifat ateisme dan spiritual. Buddha menekankan pada etika, cinta kasih, persaudaraan, menolak sistem kasta, dan menolak otoritas Weda dan pelaksanaan yatnya. Tujuan akhir perjalanan hidup manusia adalah nirwana, bukan sebagai karunia Tuhan dan dewa-dewa, namun diperoleh melalui usaha diri sendiri. Filsafat Buddha didirikan oleh pengikut Sang Buddha, Siddhartha Gautama, dan dinasti Sakya. Ajaran Buddha meliputi Catur Arya Satyani, 4 kebenaran mulia, kemudian Pratitya Samutpada, 12 hal yang menyebabkan penderitaan, dan Astamarga, 8 jalan yang benar. Yang pertama tentang ajaran Catur Arya Satyani. Arya Satyani atau Catur Arya adalah kebenaran utama yang terdiri dari 4 tingkat. Yang pertama, Dukkha Satya, yaitu bahwa hidup adalah penderitaan yang sudah pasti terjadi dalam kehidupan. Yang kedua, Samdaya Satya, yaitu segala macam tresna atau keinginan untuk hidup, dorongan hawa nafsu yang menjadi penyebab penderitaan. Yang ketiga yaitu Nirodha Satya, yaitu bahwa penderitaan itu dapat dihentikan dengan cara menindas tresna atau keinginan hawa nafsu. Dan yang keempat yaitu Asta Arya Marga, yaitu bahwa penderitaan itu dapat ditindas dengan melalui 8 jalan atau Astawida, yaitu pandangan hidup, keyakinan yang benar, niat dan pikiran yang benar, perkataan yang benar, kelakuan yang benar, penghidupan atau pekerjaan yang benar, tindakan atau usaha yang benar, perhatian yang benar atau tidak mudah dipengaruhi sedih atau gembira, dan yang terakhir samadhi, pengarahan pikiran yang benar. Baik, untuk materi selanjutnya, ajaran selanjutnya yaitu tentang Asta Arya Marga. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta atau yang disebut dengan Samyutta Nikaya, Guru Buddha mengajarkan 4 kebenaran Arya atau yang disebut Cattari Arya Sacani kepada 5 biku pertama, Pancawaggiya Biku, yang di dalamnya terdapat jalan yang menuju terhentinya dukkha. Jalan ini disebut dengan jalan mulia berunsur 8 atau yang disebut dengan Arya Atangikumaga. Di dalam jalan ini mengandung unsur sila atau kemoralan, samadhi, konsentrasi, dan pana, kebijaksanaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi. Untuk bagi-bagiannya ada 8 tahapan atau aturan. Bisa disebut juga 8 jalan mulia, yaitu Astangika Marga. Untuk bagi-bagiannya, yang pertama, Samaditi atau pandangan yang benar. Sebagai akibat dari kebodohan, maka pengertian yang salah tentang sang diri dan dunia merupakan akar penyebab penderitaan manusia. Sehingga wajar apabila langkah pertama menuju reformasi moral harus menjadi pencarian pada pengertian yang benar atau pengetahuan kebenaran. Nah, yang kedua,
sama sangkapa atau disebut keputusan yang benar. Hanya pengetahuan kebenaran saja tidaklah cukup kecuali seorang memutuskan untuk merubah kehidupan dalam penerangan mereka. Yang ketiga, samawaka atau berkata yang benar. Penentuan yang benar hendaknya tidak hanya sekedar menjadi harapan alim semata, tetapi harus dilaksanakan menjadi sebuah kegiatan nyata. Yang keempat, yaitu samakamanta atau perbuatan yang benar. Penentuan yang baik harus berakhir pada kegiatan yang benar dan tidak berhenti hanya dengan perkataan yang baik. Perilaku yang benar termasuk Pancasila, yaitu 5 sumpah untuk berhenti dari pembunuh, mencuri, berbohong, sesuai litas dan mabuk-mabukan. Nah, yang kelima yaitu sama ajiwa atau penghidupan atau mata pencarian yang benar. Meninggalkan perkataan yang buruk dan kegiatan yang buruk, seorang hendaknya mendapatkan kehidupan dengan cara yang jujur. Yang keenam, sama wayama atau usaha yang benar. Sementara seseorang mencoba untuk menjalani kehidupan yang diperbaiki melalui pandangan, resolusi, perkataan, kegiatan, dan mata pencarian yang benar. Ia secara terus-menerus dihentikan dari jalan yang benar oleh gagasan jahat sebelumnya yang berakar dalam pikiran, seperti juga oleh gagasan baru yang muncul terus-menerus. Yang ketujuh, samasati atau perhatian yang benar. Pentingnya kewaspadaan ditekankan lebih jauh dalam peraturan ini yang menyatakan bahwa sadakah harus senantiasa menekankan dalam pikirannya mengenai ajaran-ajaran yang dipelajarinya. Nah, yang terakhir ada sama samadhi atau konsentrasi yang benar, yang telah berhasil membawa hidupnya menuju 7 aturan terakhir dan dapat membebaskan dirinya dari segala nafsu dan pemikiran-pemikiran jahat, layaknya untuk memasuki secara bertahap ke dalam 4 tahapan yang semakin dalam dari konsentrasi, yang secara terhadap akan mengantarkan seseorang untuk mencapai penghentian dari penderitaan. Selanjutnya, Pratitya Samutpada. Asal kata dari kata patisca samupada berasal dari kata paticca, yang berarti ketergantungan atau bergantungan, dan kata samupada yang berarti kemunculan atau kebangkitan. Paticca samupada sering diterjemahkan sebagai hukum sebab musabab yang bergantungan, dengan menganalisis di dalam kehidupan suatu makhluk khususnya manusia. Hukum atau prinsip paticca samupada bekerja dalam 12 penyebab yang saling bergantungan. Kedua belas penyebab ini merupakan sebuah rangkaian yang menghasilkan kelahiran kembali dan duka atau penderitaan. Dan dengan menganalisis dan merenungkan paticca samupada dan 12 nidana ini adalah para calon Buddha pada masa lampau atau termasuk pendeta Gotama dan yang akan datang akhirnya mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha. Menurut Siagian, tahun 1987 menjelaskan bahwa ajaran yang mengajarkan penderitaan disebut Pratitya Samutpada, yang terdiri dari 12 pokok penderitaan, yaitu yang pertama, Yaram Maranam, yaitu menjadi tua dan mati. Yang kedua, Yati, yaitu kelahiran. Yang ketiga, Bawa, yaitu hidup dan keberadaan hidup. Yang keempat, Upadana, yaitu terikat oleh makanan dan minuman. Yang kelima, Tana, yaitu kehausan. Yang keenam, ada Wedana, yaitu emosi. Yang ketujuh, Sparsa, yaitu kontak atau sentuhan. Yang kedelapan, Sadayatana, yaitu panca indera dan sasarannya. Yang kesembilan, nama rupa, yaitu roh dan benda batin dan lahir. Yang kesepuluh, Wuyana, yaitu kesadaran. Yang kesebelas, Samkara, yaitu penafsiran atau penggambaran yang salah. Yang kedua belas, Awidya, yaitu ketidaktahuan. Nah, menurut Buddha bahwa asal mula penderitaan adalah tanah atau
nafsu keinginan, yaitu keinginan hidup untuk mendapatkan kepuasan di sana-sini, keinginan akan kesenangan, akan kehausan, dan sebagainya. Nah, adapun ajaran Tripitaka. Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tripitaka sebagai rujukan utama karena dalamnya tercatat sabda dan ajaran Sang Hyang Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklarifikasikan ajarannya dalam 3 buku, yaitu yang pertama Sutta Pitaka atau khotbah-khotbah Sang Buddha. Yang kedua Vinaya Pitaka atau peraturan atau tata tertib para bhikkhu. Dan yang terakhir Abhidhamma Pitaka atau ajaran hukum, metafisika dan psikologi. Kemudian Buddha menegaskan suatu bahwa beliau bertemu dengan semua 33 dewa Weda dan mengobrol ramah dengan mereka termasuk Brahma dan Indra. Memang sebenarnya bahwa istilah Hindu itu sendiri pada waktu itu belum ada dan agama yang diatur mayoritas adalah Vaidika Dharma atau sebelum dikenal sebagai Hindu, dan yang lebih menonjol pada masa itu adalah aliran Brahmanisme atau lebih mengutamakan ritual daripada realisasi diri atau Upanishad.